What's up guys, balik lagi di video gue sama Ivan. Halo. Dan di video ini gue mau ngomongin soal film Joker. Yoi. Kan trailernya baru Ya beberapa minggu yang lalu lah. malah kayak teaser trailer lah jatuhnya ya. Setelah kayak Ada foto-foto di set sama Ada tes footage si Joaquin Phoenix-nya sebagai Joker bagaimana, dan akhirnya trailer keluar juga. Nah, kalau nggak salah rilisnya tuh 4 Oktober ya. Yes. Tahun ini ya. Dia juga waktu itu proses syutingnya cuma makan waktu 4 bulan. Ya, Dari cepet. September ya. Dan kelarnya Desember. Ya, termasuk lumayan bentar sih itu menurut gue ya. Cepet banget. Nah, udah gitu film ini tuh juga di direct sama diproduksi itu sama si Todd Phillips. Oh, dia lebih terkenal film-film komedi lah ya. Ya, film-film kayak yang terkenal dia pokoknya tuh kayak film Hangover 1 2 3 Sama Borat. sama salah satunya Borat. Ada beberapa lagi lah, tapi gue yang gue paling familiar terkenal itu itu dua dua lah. itu lah. Nah, di direct dan diproduksinya dan ditulisnya juga cerita itu sama Todd Phillips. Dia nulisnya tuh berdua. Barengan ya? Berdua. Tapi ya kalau yang produce sama ngedirectnya dia. Berdua sama siapa tuh? Kalau yang writer dia tuh berduanya sama Scott Silver. Scott Silver ini tuh film-film terkenal tuh yang gue tahu tuh X-Men Origins, yang Wolverine, terus sama 8 Mile. Itu dia juga. Itu doang yang gue tahu tapi ya. Kita ngomongin cast dulu lah ya. Kalau dari cast-castnya ini kan ya salah satunya kan ya si Joaquin Phoenix lah sebagai si Arthur Fleck, ya Jokernya lah ibaratnya kan ya. Iya. Nah, ini juga menariknya kayak Jokernya namanya Arthur Fleck, Baru dia doang. baru dia doang kayaknya. Karena kalau di komik kan biasanya Jack Napier yang paling terkenal. Ah. Dari cerita Killing Joke ya. Ya. Terus Dan sisa dua lagi. Duanya lagi. Oh ya, karena di komik tuh tahun ada 3 Joker ya. Tiga Ya, Joker berbeda ya. ya. Nah, duanya lagi belum ketahuan siapa namanya. Benar. Nah, jadi Arthur Fleck ini cukup menarik nih karena belum pernah ada gitu. Meskipun si Jack Napier dan si Arthur Fleck ini dia punya semacamnya origin yang mirip-mirip lah. Karena kan Jack Napier juga struggling comedian. Iya. Dan ini si Arthur Fleck juga di portraynya sebagai struggling comedian lah ya. Kita kan bisa lihat kayak di trailer ini kan ada klip dia kan kayak lagi nulis monolog apa jokes gitu lah. Tulis-tulis lebih kayak one-liner Ah. joke-nya dia gitu. Ya udah gitu yang trailer ini kan juga kita bisa lihat yang dia dari yang kayak orang masih normal, terus lama-lama dari trailer berjalan sampai habis tuh lama-lama kelihatan kan dia punya state jadi makin Fakta apa ya? makin menurun lah. Bener, gitu loh. bener. Nah. Arthur Fleck ini gimana sih orangnya dan state of mind-nya tuh gimana dari scene ini? Dari joke yang lumayan harmless lah. Yeah. Kayak why are poor people confused? They don't have any sense gitu kan. Itu kayak maksudnya masih joke yang ya cukup harmless dan agak receh sih sebenarnya. Dan yang paling menarik ini joke yang terakhir ya, dia bilang the worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don't. Dan ini kan makin kelihatan bahwa si Arthur Fleck ini pelan-pelan kayak dia udah mulai ngerasa gitu secara sosial dia ketekan, secara mental juga lama-lama dia ketekan gitu loh. Iya. Dari banyak-banyak scene yang udah dilihat di sini. Si Robert De Niro. Oh iya. Robert De Niro ada. Robert De Niro tuh juga dibilang tuh dia punya role tuh jadi orang namanya Murray Franklin. Murray Franklin. Nah, dia ini katanya sebagai kayak TV show host gitu ya. Oh, talk show host ya. Ya, jadi talk show host. Nah, dia tuh katanya menjadi yang kayak salah satu karakter yang inilah Sentral yang sentral lah yang membuat ke evolutionnya si Arthur Fleck menjadi sosok Joker ini lah gitu loh. Udah gitu aktor lain tuh mungkin yang kita bisa lihat yang notable juga tuh si Zazie Beetz sebagai Sophie Dumont. Domino ya. Ya, yang main di Deadpool 2 sebagai Domino. Dia di sini tuh karakternya katanya sebagai single mother. Oh, struggling single mother ya. Nah, katanya single mother yang katanya juga sih katanya bakal jadi semacam Love interest. ya love interest dia. Sebenarnya cocok sih, karena kan kalau dilihat si Arthur tinggal sama mamanya, Yes. yang mana adalah single mother juga kan. Aha. Begitu kayak kondisinya kayak bener-bener kayak ini di sini mau dikasih lihat kayak Gotham yang apa maksudnya Gotham kayak bener-bener kebagi dua gitu loh. Gotham buat orang kaya sama Gotham buat orang-orang kayak Arthur sama si Zazie Beetz ini nggak sih? Ibunya tadi nih yang lo ngomongin, ibunya tuh diperaninnya sama aktris namanya Frances Conroy. Tuh, namanya Penny. Iya. Namanya Penny Fleck. Ada aktor namanya Mark Maron. Oh, Mark Maron. Mungkin di trailer ya dia ada tapi kita nggak tahu yang mana, apa mungkin belum ada kita nggak tahu juga ya. Nah, dia tuh perannya sebagai Ted Marco. Ted Marco. Oh, menarik sih Mark Maron di sini soalnya Mark Maron tuh di dunia nyata dia tuh selain menjadi aktor dia juga stand up comedian setahu gue. Ada worknya di komedi lah terkenal ya. Nah dia tuh katanya di sini role-nya tuh jadi temennya si Murray Franklin. Asumsi awal-awal ini ya mereka berdua lah, si Murray Franklin sama si Ted Marco inilah yang kayak bakal ada role juga lah. Iya. Untuk kayak ngetransform si Arthur Fleck jadi Joker gitu. Ada Bruce Wayne. Kita bisa lihat di trailer tuh yang kayak lagi di
cubit gitu ya. Yang lagi dicubit. Terus kalau bapaknya si Thomas Wayne ini Yang ada TV. yang ada di TV, dia tuh dimaininnya sama Brad Cullen. Itu sebelumnya role Thomas Wayne ini itu tuh mau diambilnya sama Alec Baldwin. Oh, menarik banget tuh. Aktor gede juga nih berarti gede nih. banget. Selain Robert De Niro sama Joaquin Phoenix lah. Iya. Nah, tapi Alec Baldwin akhir-akhirnya drop out gara-gara katanya ada scheduling issues lah. Makanya langsung digantinya sama si Brad Cullen ini lah. Dan udah gitu menariknya juga katanya tuh kalau misalnya kayak kita lihat dari history karakter Thomas Wayne ini lah ya. Mungkin di film-film Batman yang udah ada apa di komik lah. Kan memang orang kaya tapi dia kan yang kayak baik gitu loh. Semacam filantropis lah. Tapi katanya buat di film ini portrayal si Thomas Wayne ini tuh katanya beda lah. Beda. Nggak se-friendly kayak yang sebelum-sebelumnya. Menarik sih karena kan kita bakal lihat film ini dari standpointnya Joker. Ya, benar. Juga kan kelihatan di sini si Thomas Wayne dia pengen jadi kayak semacam politician gitu ya. Ya, kalau kita lihat di trailernya kan dia di TV lagi ngomong. What kind of coward would do something that cold-blooded? Someone who hides behind a mask. Kayak orang marah lah. Kayak orang lagi marah gitu lah. Udah gitu kalau soal si Bruce Wayne kecilnya kan ya, kita nggak tahu lah. Mungkin ini kan cuman dikasih lihat doang gitu lah ya, mungkin di film. Apa mungkin ya bisa juga ya di film ini ntar siapa tahu ya Thomas Wayne bakal mati gitu kan ya. Si Joker yang ngebunuh gitu. Bisa jadi, mungkin nih siapa tahu. Nah, udah gitu buat ceritanya ini kan dia settingannya tuh katanya di tahun 80-an. Dan kalau kayak kita bisa lihat di Warner Bros websitenya kan udah ada tuh yang kayak title Joker-nya. Dia ada kasih kayak semacam sinopsis kecil gitu lah tentang Arthur Fleck yang dibilang katanya disregarded by society. Berarti ya tidak diterima society, dan ini katanya tuh bukan kayak semacam cuman gritty karakter study lah, karakter study yang lumayan dark gitu lah ya, bisa di-expect lah ya. Tapi ini juga termasuk kayak cautionary tale. Itu berarti tuh kayak semacam warning gitu lah ya untuk kedepannya Bisa dilihat dari potongan-potongan yang di trailer si Arthur lagi kerja biasa gitu kan, dia lempar-lempar sign gitu, diambil, dipatahin dan digebukin dia kan. Yang menarik dia digebukinnya di gang kecil. Ya, benar. Kayak tempat si Thomas sama Martha Wayne ditembak. Dia juga kayak tinggalnya di tempat kayak gitu, apartemen yang kumuh. Terus juga dia tinggal sama emaknya. Emaknya juga kayaknya udah kayak udah sakit-sakitan gak sih? Iya. Terus juga dia kayak struggling untuk cari kerja apa segala macem. Bener-bener dikasih lihat kayak seberapa buruk sih Gotham tuh bisa ngerubah lu gitu loh. Society yang baru di Gotham gitu ya. Iya, Warner Bros-nya juga bilang tuh katanya ini tuh kayak origin yang baru lah ntar buat Joker ini. Nggak pernah dilihat di film-film sebelumnya. Jadi makanya lumayan menarik lah. Soalnya kan kalau kayak Joker ya mungkin kita lihat dari si Joker Jared Leto kan ya, kita originnya nggak tahu. Origin Joker si Heath Ledger kan juga ya nggak terlalu diinin banget lah, nggak tahu banget kan ya. Origin Joker si Jack Nicholson lah. Tapi itu kan yang kayak di komik kan, dia kan kriminal dikejar-kejar terus akhirnya jatuh ke dalam chemical. Nah, tapi kalau ini katanya sih bakal nyeritain origin yang agak beda lah. Kalau dilihat dari kayak trailer ini sih lebih realistik gitu lah, bukan ceritanya lah ya. Jadi kayak dia bener-bener kayak ya jadi Joker ya, nggak ada kayak pernik kayak dia masuk ke chemical apa makanya dia gila kulitnya gitu, jadi apa jadi gila. Lebih ngarah-ngarah ke Joker Heath Ledger lah mungkin kali ya. Arahnya ke Heath Ledger ya benar. Dan ngasih lihat gitu kayak lu tuh nggak butuh jatuh ke dalam kimia beracun gitu loh untuk berubah lu jadi gila. Lu ingat deh baca di Killing Joke. Joker tuh pernah bilang, "It takes one bad day to turn you into a madman." Jadi kayak lu cuma butuh satu hari buruk gitu loh untuk merubah lu jadi gila, dan ini kayaknya kelihatan banget di trailernya Joker ini. Iya, benar. Film ini tuh katanya Todd Phillips tuh ada ngambil dari 2 material. Yang satu dari komik apa graphic novel lah, dan satu lagi dari filmnya Martin Scorsese. Nah, kalau yang dari buku itu dari bukunya Batman, yang judulnya Batman The Killing Joke. Oh, klasik tuh ya. Memang kalau kayak di Killing Joke ini kan salah satu buku Batman tuh yang kayak nyeritain originnya Joker lah. Dan originnya tuh yang kayak ngasih lihatnya yang lumayan inilah ya, lumayan detail banget sih sebenarnya. Agak detail lah. Origin Joker itu yang diceritainnya tuh dulu dia stand up comedian lah ya, stand up comedian tapi yang nggak lucu lah, kurang sukses. Udah gitu dia punya istri sama anaknya belum lahir, tapi ya gitulah keuangannya susah banget, dia bingung, akhirnya dia milih karir sebagai kriminal lah ya, jadi kayak semacam Red Hood gitu lah ya. Ada sebenarnya ada satu kelompok kriminal namanya The Red Hood, yang dia kayak topinya kayak tabung gitu, Iya. juga merah. Dia sebenarnya agak kepaksa sih sebenarnya. Sebelum dia mau ngelakuin jobnya,
istri sama anaknya yang belum lahir mati. Nah, dan itu dia kan kayak udah kayak mulai bingung lah. Dia kayak udah males kerja gara-gara ya keluarganya kan baru mati. Udah tapi sama kriminalnya masih dipaksa lah. Di sini dia ada Batman-nya ya. Yang termasuk inilah mungkin yang ada sangkut pautnya lah sama perubahannya jadi Joker di komik ini tapi ya. Nah tapi kalau kayak di film ini kan kayaknya maksudnya ini kan jelas nggak ada Batman ya kayak di sini ya. Ya originnya Ini dia doang ambil dari yang dia masih maksudnya dia stand up comedian gitu ya. Dan instead of punya istri sama anak dia punya ibu yang udah tua. Benar. Sama dari segi ininya sih kayak keuangannya dia. Ini ada scene di mana si Arthur Fleck di kick out dari Wayne Hall. Depannya tuh kayak banyak orang lagi protes. Mereka pada pakai topengnya Joker gitu. Pakai atribut Joker lah. Kayaknya scene ini bisa dibilang setelah yang dia muncul di TV nggak sih? Belum kelihatan kayak kenapa dia bisa sampai seperti itu. Cuman kayaknya emang bener-bener dia muak gitu kan sama si Thomas Wayne. Ya, dia kayak bener-bener muak tinggal di kondisi yang seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk ngelawan dan kayaknya orang-orang pada ngedukung ya malah di sini. Ya kalau dilihat dari ada crowdnya pada pakai topeng-topeng sih ya kayak ngedukung. Iya, bisa jadi ini kayak semacam bibit-bibit awal dia bisa memanipulasi orang, ngumpulin massa sendiri. Ini bener-bener kayak titik awal dia jadi seorang strategis gitu. Kalau di komik kan dia juga kayak gitu. Dia punya master plan yang bener-bener dia rancang sendiri, rapi-rapi gitu kan. Sementara di film ini dia bisa ngegerakin massa segitu banyak. Sementara dia bukan siapa-siapa. Nah itu kan inspirasi dari bukunya tuh. Dan kan tadi kan gue juga bilang kan ada inspirasi dari filmnya Martin Scorsese ya. Dimana itu dibintangin sama Robert De Niro juga nih. Yang kan dia main di Joker juga nih. Itu nama filmnya tuh The King of Comedy. Ini tuh film tuh rilisan tahun 82 kalau gua nggak salah ya. Dan sebenarnya menariknya ini cerita tuh juga ada bibit-bibit kayak Joker-Jokernya juga sih ya. Gimana? Dia cerita singkatnya pokoknya dia tuh Rupert Pipkin. Rupert Pipkin ini dia adalah seorang stand up comedian yang mau ngeluncurin karirnya tapi nggak pernah sukses lah, apa belum ada kesempatan. Dan dia tuh orangnya juga sedikit gangguan mental lah, bisa dibilang gitu kalau kayak di film. Dan ada juga karakter di sini namanya Jerry Langford. Dia ini adalah seorang komedian dan dan TV show host yang sukses banget. Dia yang benar-benar orang-orang pada ngefans sama dia banget. Rupertnya juga ngefans dan dia ada satu hari ada kesempatan buat ketemu sama dia. Tapi ya si Jerry Langford-nya kayak nggak terlalu nanggepin. Iya, jadi kayak cuman buat lewat aja oke gitu loh. Dari pertemuan itu dia tuh kayak jadi semacam sama si ini deket nih sama gue nih. Dan dia tuh juga dari mentally disorder itu juga bisa dilihat dari filmnya tuh dia tuh kayak suka berfantasi kayak ini kayak bakal jadi big break gue nih buat kayak akhirnya jadi terkenal gitu. Dengan segala cara yang dia coba buat nge-reach si Jerry Langford ini nggak berhasil, dia kayak mau jadi suksesnya desperate sampai si Jerry Langford juga benci sama dia. Se-ekstrimnya tuh sampai dia nyulik si Jerry Langford ini dan tebusan untuk dia dilepasinnya itu adalah buat kasih si Pipkin ini satu spot di acara TV-nya si Jerry ini sebagai stand up comedian gitu lah. Udah dikonfirm juga sama Robert De Niro sendiri nih. Dia pernah ada interview dia bilang kayak film ini tuh kayak ada semacam connection-nya lah sama King of Comedy. Tapi nggak direct gitu. Jadi kalau direct itu kan maksudnya kan jadi kayak satu universe tapi ini enggak gitu. Koneksi kayak dari acting apa ceritanya gitu lah. Mungkin kalau kayak di Robert De Niro di Joker ini lebih kayak ke karakter si Jerry Langford yang di King of Comedy lah, yang jadi semacam TV show host yang terkenal. Terus udah gitu kan juga bisa dibilang kan si Langford ini kan jadi semacam yang ngebuat si Pipkin ini kan jadi lebih gila lah gitu loh. Dan mungkin ya karakter si Pipkin ini bisa dibilang itu ya agak-agak kayak si Joker yang inilah yang mungkin nanti gitu loh. Komik juga sempet tuh si Joker masuk ke dalam late night TV show kayak gitu. Dia parodinya David Letterman deh. Itu ada di komiknya Frank Miller yang judulnya The Dark Knight Returns. Dia intinya dia lagi diundang gitu. Dia punya psikiatris. Psikiatrisnya kayak dia ngeklaim gue udah nyembuhin si Joker gitu. Tapi ujung-ujungnya ya satu studio dibunuh termasuk psikiatrisnya. Cuman kalau dari trailer ini kelihatannya malah kayak si Joker tuh dapat celebrity status gitu loh. Dengan asumsi setelah scene itu muncullah scene yang orang-orang pada protes pakai atribut Joker. Jadi ada banyak teori yang sih bilang katanya si Joker ini ada hubungannya sama Wayne Family. Jadi dia ngebunuh si Wayne Family itu bukan karena dia sekedar benci aja atau sekedar pengen rampok atau karena dia
benci abis ngeliat di TV itu loh. Katanya tuh ada hubungannya sama ibunya. Ada 2 teori sih, ada yang banyak bilang katanya bahwa si Penny ini tuh si Thomas Wayne katanya. Oke. Dan sempat ada skandal lah. Akhirnya melahirkanlah si Arthur Fleck ini. Oh, oke. Katanya gitu. Ada lagi yang kedua, si Penny Fleck ini simply dipecat aja. Terus jadi kayak ya udah dia udah struggling nyari kerja ya. Mungkin suaminya ninggalin dia, ya, si Arthur akhirnya ngejagain emaknya. Tapi katanya hubungan sama si Thomas Wayne atau member dari Wayne family itu lumayan deket katanya. Makanya itu jadi motif yang lebih masuk akal. Uniknya film ini karena dia katanya kan nggak satu universe sama DCEU, Yes. sama Justice League, sama Aquaman, Shazam, apa film-film sebelumnya itu tuh katanya nggak ada hubungannya kan, nggak satu continuity lah. Dia tuh katanya Joker ini targetnya mau R-rated gini. Soalnya dia juga rumornya DC ini tuh lagi mau ngebuat movie label baru lah, yang lebih fokusnya tuh ke cerita-cerita yang lebih dark, apa lebih eksperimental lah. Nah, rumornya doang sih ini. Oh, masih rumor nih. Rumornya katanya tuh namanya DC Black atau DC Dark gitu. oke, Iya. oke. Tapi pokoknya yang jelas ceritanya yang lebih kayak tadi gue bilang lah. Dan mungkin kalau jadi ya yang jadi film pertamanya ya si Joker inilah. Sebenarnya ini juga udah pernah dilakukan di komik ya. Nama leadingnya tuh DC Black Label. Yang komik pertama itu Batman, Batman Damned. Ceritanya emang lebih ya jauh lebih dark lah daripada cerita-cerita biasa. Yang paling menarik menurut gue dari trailer ini sih, selainnya kita bisa ngelihat si Joaquin Phoenix akhirnya pakai kostum sama face paint Jokernya. Yang kelihatannya dia make up sendiri ya, sampai ke rambutnya juga dia cat, ketawa Jokernya. Ketawa Joker. Paling gue kaget sama gue paling Bingung, terkesan juga lah. terkesan. Itu sama sebetulnya bentuk badannya si Wah, parah itu serem banget Joaquin sih. Phoenix iya sih. Shotnya tuh yang dia lagi diambil dari belakang, yang dia lagi kayak semacam bongkok. Wah, tulangnya Lagi tuh bongkok gitu. Iya. Bonjol. Bener-bener dia punya bentuk badan tuh kayak anjing. Kayak Gollum. Iya, kayak bentuk-bentuk badan orang stres lah kelihatannya tuh. Total lah, Joaquin Phoenix tuh kalau main film tuh Iya. dia gak pernah, ini maksudnya kayak gak pernah main-main lah. Dan ini kelihatan banget di trailernya Joker gitu. Ya sebetulnya lumayan promising juga sih ya dari cast-nya lah. Joaquin Phoenix kan ya kayak lu bilang aktornya kan yang segitunya. Ya Robert De Niro juga ya itu apalagi itu mah udah legenda gitu loh. Ya kan dari resume film-filmnya juga udah ketahuan. Ya Zazie Beetz kan juga lagi upcoming lah. Nah ini baru trailer pertama sih ya, kita jadi ya Teaser malah. kita ya masih harus lihat lagi ke depannya apakah bener apa enggak lah dari inspire apa dari role-role karakter yang kita ngomongin. Sejujurnya gue awal denger ada film Joker gue emang agak skeptis sih. Karena kan masih Ledger bandwagon banget lah, kayak Joker paling bagus tuh Joker Heath Ledger lah, lu nggak lihat dia sampai gimana. Nah, tapi begitu ngeliat trailer ini gue tuh yang langsung wah 50-50 sih. Dari yang gue agak skeptis sekarang kayak kayaknya menarik lah, menjanjikan banget. Oke guys, gitu aja dulu soal trailer film Joker ini yang ntar bakal keluar di 4 Oktober. Thank you banget para nonton guys. Jangan lupa share videonya biar bisa pada nonton. Pada komen juga di bawah. Menurut kalian gimana sih nih kira-kira untuk kedepannya film Joker ini nih? Apakah Joaquin Phoenix bisa ngalahin Heath Ledger? Itu kayak barnya lah ya. Iya, saat barnya tinggi banget gitu. Oke guys, gitu aja dulu. Thank you banget para nonton. See you guys on the next video.